Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan saya Yati, ibu rumah tangga. Saya tinggal di Jogja dan mempunyai 2 orang putra. Ini suami saya namanya Pak Dedi, asli dari Gombong. Dia tinggal di Jogja. Beliau bekerja sebagai wira swasta di bidang PABE dan paralel telepon serta CCTV dari tahun 2003 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya Iya, kesehariannya ya Bu ya. iya. Oke, terus apa lagi nih keseharian ini Pak Dedi? Dia seorang pekerja yang keras dan energik dan mempunyai waktu itu punya 5 karyawan. Dia sebagai marketing sekaligus instalasi kabel dan juga sopir. Apa-apa dikerjakan sendiri waktu itu. Waktu itu kami sebulan bisa pemasangan itu ada 15 kali pemasangan. Setiap hari dia nyeles, dia pasti deal ada yang masang tiap harinya. Oke. Puji Tuhan waktu itu pemasukannya ya cukuplah Ibu. Lumayan ya. Iya. Nah, waktu itu juga sering pasang di luar kota, ada di Surabaya. Itu bersama 2 karyawannya, dia yang nyopir juga. Dan kebetulan waktu siangnya itu dia di tensi sama temennya. Pas di tensi itu hasilnya 230. Nah, itu namanya kopi pink. Dia ngebel ke saya, Yanti, apakah ini Dedi di sini? Kok ini tensi ini saya cek kok 230, tapi nggak ada gejala pusing sedikit pun, nggak ada gejala apa-apa Ibu. Jadi cuma pas temennya kebetulan pas lagi di Surabaya dia mentensi, iya, atau 230, tapi Pak Dedi tidak merasa apa-apa ya? Nggak Enggak. pusing, nggak ada kendala apa-apa, cuma Iya, kok tensinya tinggi ya? Iya. Lalu gimana itu Bu? Selepas kata temennya, katanya suruh bawa ke rumah sakit. Tapi kan Pak Dedi itu kan susah orangnya ya. Dipaksa aja Yanti dibawa ke rumah sakit. Akhirnya setelah pulang dari Surabaya, saya ada cek untuk tensi juga. Cuman ini konsumsi obat penurun tensi aja, sehingga dia bisa bekerja kembali. Oke. Jadi hanya konsumsi obat turun darah tinggi aja ya? Iya Ibu. Kaptopril waktu itu. Kaptopil ya, oke. Iya. Terus sudah baik. Baik Ibu, dan bisa bekerja kembali. Nah, waktu itu bulan Juli tanggal 3 ya, itu pas hari Senin jatuhnya tahun 2012. Kebetulan kan adik-adik dari Jakarta sama kakak itu kan main, ngajak ke Bonbin jalan-jalan. Nah, suami saya ikut sama anak saya yang kecil dan jalan di Bonbin. Nah, di tengah perjalanan siang-siang saya itu telepon, sampai di mana? Ini lagi istirahat, katanya capek gitu. Oh ya sudah. Terus saya tenang aja. Terus sorenya itu saya kaget, tiba-tiba kakak itu nelpon, katanya ini Yanti, Dedi di rumah sakit. Lah kenapa? Ini kata dokter dicek tadi tensi ini 220 dan asam urat 9,5. Waktu itu suruh angkat tangan itu udah nggak sama, jadi divonis stroke penyumbatan Ibu. Jadi kena yang kena saraf yang kanan dan efek sampingnya ke tangan kiri dan kaki kiri. Jadi nggak bisa bergerak. Waktu itu dia usia 48 tahun. 48 tahun. Iya. Jadi langsung tahu-tahu ditelepon sudah di rumah sakit. Iya. Dibilang stroke kaki kiri dan tangan kirinya ya yang tidak bisa digunakan lagi ya. Iya. Terus bagaimana Ibu? Selama dia dirawat di rumah sakit itu selama 1 minggu. Nah, waktu itu kan saya juga bingung kan Ibu, anak saya mana masih kecil ya, waktu itu lulus SD dan lulus TK. Saya harus bisa membagi waktu untuk ngurus ini semua. Suamiku di rumah sakit, ini yang nungguin siapa? Untung saya itu ada karyawan yang bisa nungguin dia. Saya minta tolong sama dia, terus saya wirawiri antar anak saya yang dari sekolah di TK, terus gantian yang besar. Dan untuk kerjaan kantor saya handle sendiri, saya pasrahkan ke salah satu karyawan, kan udah ada job, mereka tinggal menjalankan saja. Waktu itu suamiku keadaannya masih belum stabil, dan tensinya itu masih tinggi ya, suka marah-marah dan emosi. Kalau misalnya saya telat nengok aja, dia udah marah-marah kayak gitu. Itu ya Ibu. Berapa lama Pak Dedi di rumah sakit Ibu? Beliau dirawat di rumah sakit selama 1 minggu Ibu. 1 minggu. Iya. Terus setelah 1 minggu pulang ke rumah. Nah, dalam 1 minggu pulang ke rumah itu 2 hari kemudian kondisinya masih belum bisa nerima, masih suka marah.
saya aja nyambi apa-apa gitu nggak boleh, harus fokus ke dia. Oh. Tensinya masih tinggi dan dia marah-marahnya begitu. Akhirnya saya kasih pengertian pelan-pelan. Sabarlah Pak, ini ya Ya ini ya musibah waktu cobaan. Iya. sudah setelah keluar ya. Iya, udah Jadi di rumah, heeh. sudah di rumah Terus ya. Jadi saya kondisinya kasih kondisinya belum begitu stabil dan saya bilang aja saya itu nggak ngurusi papa toh, ngurusi anak-anak juga, ngurusi karyawan juga, saya bilang gitu. Nah, selama stroke itu perasaannya dia itu lebih sensitif, Ibu. Nah, kadang suka memorinya ingat masa lalu. Kalau masa lalunya menyedihkan, dia nangis sendiri, kadang ketawa. Bahkan lihat suatu benda itu dia melihatannya ganda. penglihatannya ya, Bu. Iya, dan waktu itu sempat kan malam-malam mau tidur, dia itu bilang ke saya, kamu itu siapa? Siapa toh? Kok wajahnya mirip sama mamanya anak saya, namanya Yanti. Saya waktu itu kaget banget. Ya ampun Pak, ini istrimu Yanti, saya bilang gitu. Jadi apa? Saya rasa ini, ya saya, aduh kok bisa kayak gini ya. Mungkin kalau saya kena sarafnya ya. Ya, jadi mungkin dia kena sarafnya nggak cuma soraf motorik yang sehingga kaki kanan dan kaki kirinya tidak bisa digerakkan, tapi juga mungkin kena sensoriknya sehingga penglihatannya agak ganda dan ada beberapa yang ingatan ya, sampai istri sendiri kemarin sempat tidak mengenali ya. Lupa. Iya. Nah, terus bagaimana Bu pengobatannya Bu? Setelah pulang dari rumah sakit, kemudian perawatan di rumah ya dari tahun 2012, Ibu lakukan pengobatan apa aja nih buat? Selain obat dokter, kontrol ke dokter, waktu itu kami juga suami tak kasih obat berbagai macam obat herbal, Ibu. Oh, alternatif udah ya? macam-macam obat herbal udah banyak sekali. Obat herbal? Herbal, kalau yang herbalnya udah nggak bisa saya sebutin satu-satu ya, udah banyak banget pokoknya. Terus ada pijat alternatif juga, tradisional, jamu tradisional, terapi akupuntur, bekam, terus lintah, Ibu, gigit lintah. Digigit lintah? Iya. Sampai 18 titik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus dipakai lintah, oke. Iya. Terus sengat tawon. Oh, di sengat tawon. Iya, dia sampai nangis kesakitan waktu itu. Nah, ini yang satu ini dia begitu kesakitan kapok katanya. Itu batu giok, terapi batu giok, dia tiduran kayak di kasur gitu. Dibawa masuk ke ruangan, digeledek gitu. Jadi mesin itu gerak-gerak terus, tapi dia posisi tidur. Jadi bawahnya itu ada batu gioknya semua, Ibu. Dan itu jadi selama bertahap berarti ya, selama 2012 sampai 2020 kemarin ya. Jadi berbagai macam terapi itu dijalankan ya, betul ya? Iya. Gimana Ibu hasilnya, Bu? Dari terapi-terapi yang dijalankan, mana nih yang paling berhasil nih? Ada yang berhasil nggak? Belum, Ibu. Jadi dari yang sebanyak itu belum ada hasilnya? Belum, cuman ya seger-seger aja badannya. Kemarin juga sempat pakai itu air yang kemasan itu, itu juga lumayan bagus sih. Iya, akupuntur udah. Tapi belum ada reaksi apa-apa. Belum ada reaksi apa-apa ya? Belum, cuman seger-seger toh. Aduh, saudara sudah banyak sekali ya pengobatan yang dicoba ya. Iya. Pernahkah Ibu ngerasa ada perasaan misalnya kayak putus asa atau menyerah? Soalnya sudah berbagai macam dicoba ya. Ada Ibu, tapi saya lihat anak-anak juga. Anak-anakku masih kecil, suamiku harus sembuh bagaimanapun caranya, aku harus cari obat. Bahkan waktu itu benda-benda yang bisa saya jual, Ibu, saya jual semua untuk pengobatan suami saya. Bahkan ada satu barang yang baru sebulan Pak Dedi itu pakai, Ibu, baru beli. Itu saya ikhlas, saya rela untuk jual. Itu motor king kesukaan Pak Dedi, baru pakai sebulan, langsung jatuh sakit. Nah, selain itu juga saya gimana ya, untuk kalau saya mengandalkan usaha suami saya di elektro ini, selama kalau dulu sih emang selama Pak Dedi marketing itu kan emang pendapatan pemasukan bagus ya, banyak pemasangan. Tapi selama dari 2012 itu kan ya berkurang gitu pemasukannya juga berkurang. Terus akhirnya saya nyambi-nyambi untuk jualan online juga saya lakukan. Jualan sembako, nanti di dropi kakak untuk pulaan dulu gitu sama kakak. Saya buka juga toko sembako kecil-kecilan, Ibu. Buat menambah penghasilan ya, Bu? Iya, dan selama ini juga terima kasih untuk kakak dan saudara-saudara udah membantu kami dari semenjak
suamiku sakit dari tahun 2012 itu selalu membantu kami setiap bulannya juga, Ibu. Terus gimana Ibu? Ibu langsung tadi sudah banyak sekali coba, tapi coba terus. Pengobatan apa lagi yang Ibu coba nih? Biar kita kasih juga, biar tahu mungkin pemirsa kan juga ada yang gitu kena kendala yang sama. Waktu Jadi apa yang itu, Ibu buat? iya, habis itu ya saya terus berusaha dan akhirnya bulan Oktober kemarin tuh saya ke pasar ya. Oktober Itu 2020, iya. Itu teman saya, dia jualan di pasar kan, langganan saya juga. Dia sama-sama kan kalau pakai ini selalu cerita ke saya, Mbak Yanti, apa ini loh, sekarang saya pakai ini loh, produk apa Bu? Ini pendan katanya, sama air bio. Loh, Ibu dari mana? Itu dari Mbak Puji katanya. Ini saya pakai ini udah merasakan manfaatnya Mbak Yanti, udah nggak merasa pusing, badan nggak pegel-pegel katanya. Oh boleh Bu. Nah baru cerita-cerita gitu, kebetulan itu Mbak Puji datang dan akhirnya kami cerita-cerita dan kami buat janji. Tapi sebelum itu WA-an Mbak Puji, tapi sebelum itu kata Mbak Puji coba browsing di Google. Iya, saya ragu juga tuh Ibu, waktu itu nggak percaya sama Mbak Puji. Terus saya buka internet, loh ini kok nganu ya, kok katanya hoax ya, produk ini bohong. Terus Mbak Puji bilang di WA, kalau saya bohong Mbak Yanti bisa kok lapor ke polisi. Nggak apa-apa saya ditangkap kalau memang bohong. Terus akhirnya gimana Pak ini? Terus saya penasaran juga, akhirnya Mbak Puji tak suruh ke rumah. Malam-malam waktu itu, ketemu sama suami saya dan kenalan, dia cerita tentang dirinya sendiri. Waktu itu dia kena saraf kejepit dan pernah injeksi juga kan di tangannya itu, dan sembuh berkat produk MCI ini. Iya. Dan akhirnya Mbak Puji, Pak Dedi kalau mau nyoba boleh kok. Ini saya pinjemin malamnya semalaman pinjemin pendan sama biogasnya yang besar itu Ibu. Oh dikasih pinjam? Iya. Langsung pakai Pak Dedi. Airnya juga langsung saya itu minumkan. Dan selepas Mbak Puji pulang, itu Pak Dedi langsung tidur. Tidur itu nyenyak sekali. Nggak seperti biasa Ibu. Terus biasanya tidurnya nggak nyenyak? Enggak. Gelisah terus, iya. Gelisah terus. Kali ini langsung tidurnya nyenyak? Iya. Nah, waktu bangun pagi saya tanya lagi, Pak gimana udah minum air bio dari Mbak Tuti sama pendan yang dipinjami gimana rasanya? Enak mah katanya, rasanya badannya enteng dan seger gitu. Terus saya rundingan gimana Pak? Apa beli sekalian ya Pak? Tapi mahal harganya mah, yang kecil aja ya, yang murah gitu. Kalau kecil mending sepaket saya bilang gitu kan, kasihan mama cari uangnya, nggak apa-apa, yang penting saya itu pengen papa cepat sembuh, saya bilang gitu. Akhirnya saya janjian sama Mbak Puji, dan malamnya lagi dia kesini, akhirnya kita beli satu paket. Satu paket? Iya, itu, Ibu? Waktu itu pendan satu, biogas yang besar ini satu, sama dapat voucher yang satu Biomini. Oh beli Biomini? Iya. Terus langsung dipakai? Langsung dipakai lah, selama pakai ini pakainya pendan, dia tuh Pak Dedi sering tidur tuh ditempel-tempelkan ke hidung sama pipi, gosok-gosok kan, gitu. Pendannya digosok-gosok. Iya, dan ditempel-tempel terus ini biogasnya untuk terapi di tangan, di dada, ditempel-tempel kepala gitu Ibu. Iya. Nah dengan pendan ini ternyata juga pilek Pak Dedi yang udah lama itu udah menaun itu sembuh total sampai sekarang. Oh, sebelumnya Pak Dedi ada sering pilek gitu? Pilek ya, kayak itu alergi gitu. Oh, iya, dari SD katanya. Iya. Dari SD udah lama ya. Iya. Nah, sejak ditempel udah pakai biogasnya sudah enggak lagi? Ya, enggak, stop udah sampai sekarang. Enggak. Stop sampai sekarang. Iya, puji Tuhan banget. Nah, terus waktu itu saya kan biasanya terapi Pak Dedi itu pagi-pagi ya. Itu tak suruh latihan angkat kaki. Nah, waktu itu angkat kaki itu kan cuma bisa 5 cm ya. Sekarang udah bisa 40 cm-an. Iya. Oh, jadi coba angkat kakinya yang kiri ya, yang iya, bisa gerak yang kiri ya? Iya, Oke. Udah bisa tinggi. Ya? Iya. Oh. Terus
Sudah bisa angkat seperti Tambah ini tinggi, sekarang Pak. kakinya. Udah bisa. Luar biasa ya. Ya, Keren. tiap hari saya latih untuk itu biar ada Terus kemajuan ya. terus. Keren. Terus Nah, ini untuk loh. jalan kaki, puji Tuhan dia biasanya pakai tongkat latihannya. Nah, tak latih dia itu tiba-tiba lepas tongkat walaupun dikit demi dikit tapi dia udah bisa lepas tongkat, Ibu. Oh, ini ya. Iya, Berarti Pak 3 Dedi meter sudah 2 bisa meter. mulai Iya. jalan ya. Iya, Ini Oke. Pak Dedi juga seneng banget. Ini badannya segeran, wajahnya juga segeran, Ibu. Oh, Dan waktu Mbak Ini Puji belajar datang baru sekali. Bu Abuji datang nih, belajar jalannya ya, nggak pakai tongkat udah bisa ya. Sampai udah bisa, Ini ya. Oke. iya, Wah, senang sekali itu ya. 3 meter, hanya 2 meter. 3 meter 2 meter terus jalan begitu ya. Iya, tiap hari saya latih untuk itu. Kadang juga dia naik bangun tidur latihan sendiri, Nafas Bu. dulu. Itu hanya dia pakai pendannya, terus biogasnya sering ditempel-tempel sama Iya, minum airnya. iya. Airnya minumnya gimana ini tuh, Bu? Biogasnya diapain? Airnya saya alirkan Dialirkan. berlawanan arah jarum jam, Ibu. Oke. Berapa kali alirin, Ibu? 20 kali. 20 kali. Terus Iya, Pak Dedi minumnya satu hari berapa banyak ya? Kira-kira 1,5 liter, Ibu. 1,5 liter. Iya, Oke, jadi minum air biogas tiap hari sekitar 1,5 Iya. liter. Airnya sudah dialirkan 20 kali ya. Iya, Sambil pakai iya, pendan. Iya, dan juga itu untuk apa? BAB dia bisa tiap hari sekarang bisa lancar. Oke. Biasanya memang nggak lancar BAB-nya? Biasanya 4 hari, 3 hari sekali. Dan pas Mbak Puji datang waktu itu, dia tuh suka pakai ini loh. Mana tadi? Pakai stick. Ini Pak Dedi itu suka nutuk-nutuki kepalanya. Cara gini. Oh, itu katanya ada semut. Ditutup-tutupin seperti itu? Banyak Ada semutnya di semutnya kepala? katanya. Iya. Makanya dia kalau dipukul semutnya hilang. Iya, katanya. Dan Mbak Puji kesini tuh dari pertama kan lihat itu memperhatikan Pak Dedi kayak gitu. Sekarang udah nggak lagi. Oh, Pak Dedi sekarang sudah nggak pernah pakai lagi? Semutnya sudah hilang gitu, Pak? Iya, semutnya turun ke kaki. Oh, semutnya sudah kabur turun ke bawah ke kaki ya? Iya. Dan juga kata Mbak Puji itu suaranya udah lebih jelas, Ibu. Waktu itu kan pertama datang 1 kali 2 kali kan masih kalau bicara sama Pak Dedi masih saya translate. Mbak Tuti itu Mbak Puji nggak dong itu ngomong apa gitu. Kurang jelas. Sekarang udah jelas. Ini aku mendengar suara Pak Dedi jelas sekali loh. Iya. Ngomongnya jelas, aku dengar jelas. Maksudnya aku langsung bisa mendengar. Padahal ya pernah jarang ngobrol, ngobrol ya. Sampai Pak Dedi tuh heran, kok bisa ya ini juga kok pilekku bisa sembuh total ya, Mah. Sampai dia tuh nggak percaya. Apa iya badanku segeran gitu, sampai nanya ke anak-anaknya. Nah, kebetulan waktu itu tetangga juga pada main kan. Loh, Yanti kok suaminya sekarang badannya segeran, lain seperti biasanya gitu. Saya bilang, ini berkat minum bio, Ibu. Saya bilang gitu. Ya puji Tuhan banyak ini, walaupun dikit-dikit banyak perubahan, Ibu. Iya, baguslah. Jadi bisa dengan minum air aja bisa sehat ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibunya juga Pak bikinin Pak Dedi tiap hari ikutan minum nggak nih airnya? Saya tiap hari juga minum, Ibu. Ikut minum ya, jadi bisa dipakai minum buat keluarga ya? Iya, pakai air bio gelas ini. Bisa minum, iya. Ya? Saya 2 hari minum itu yang saya rasakan, itu saya pusing sekali, Bu. Kepalanya sampai nggak kuat, nyut-nyutan gitu kan. Saya sampai nanya Mbak Puji, ini gimana Mbak? Mbak Yanti kalau nggak kuat minum obat aja, tapi saya nggak mau, tetap aja saya lanjut kan. Kata Mbak Puji itu mungkin Mbak Yanti kedetok paru-parunya katanya. Terus saya baru ingat, oh iya Mbak, aku waktu itu umur 20 tahun ada kena flek. Tapi saya udah minum obat dari awal sampai 6 bulan gitu. Flek apa itu, Bu? Paru-paru. Oh, paru-paru, Ibu. Kemarin minum itu sempat ininya berdenyut-denyut gitu di paru-paru itu. Itu cuman saya rasakan sehari aja, udah sembuh sampai sekarang nggak pernah lagi. Oh gitu ya? Iya. Terus waktu itu juga ada di bawah perut kiri saya itu kan ada rasa nyeri, Ibu. Saya minum itu 3 hari, ada pipis ya, buang air kecil itu ada kotoran dikit, hitam kayak pasir gitu. Oh, waktu pipisnya ya? Iya, aku tuh sempat mau ke dokter infeksi saluran kencing apa bukan. Untung ada minuman ini, jadi sekarang udah nggak terasa lagi, nggak sakit lagi. Dan puji Tuhan juga saya headnya jadi lancar, Ibu. Yang tiap bulan tuh kalau head saya tuh merasa pusing, sakit perut, badan lemes, ini enggak, enjoy aja.
seger dan enak aja gitu di badan. Dan saya juga merasakan sekarang itu kan apa ya, tidur itu lebih nyenyak. Dulu kan dikit-dikit kalau pusing kerokan ya, kerian gitu. Sekarang udah enggak lagi, Ibu. Oh, Ibu juga selain minum air bio, aku lihat pakai pendannya juga itu Ibu ya? Iya, nih pakai pendan Pakai juga. pendan juga ya. Jadi Iya. badannya juga lebih seger ya Ibu ya, lebih Iya, fit ya. iya. Nah, selain itu juga kemarin yang Biomini kecil saya pinjamkan ke ibu saya dan bapak saya. Kebetulan bapak saya itu kan ada keluhan asam urat ya. Di itu kaki kirinya katanya sering cenut-cenut. Nah, kemarin saya kasih minum itu 4 hari saya telepon katanya udah enakan. Udah agak berkurang gitu. Banyak sekali manfaatnya berarti ya Bu ya. Kalau ibu saya itu vertigo. Oh, vertigo. Sering pusing. Kadang kalau ke kamar mandi harus pakai helm, Ibu. Bener, takut jatuh kan. Nah, selama minum ini dia enakan, jadi jarang minum obat lagi. Dan sering keluar keringet dingin. Sekarang masih suka keluar keringet dingin? Enggak, cuman itu mungkin detoknya ya. Oh, pas detok awalnya aja ya. Tapi sekarang udah fit lagi, enak. Semalam juga tak telepon lagi katanya enakan gitu. Udah enakan ya. Jadi bisa pakainya untuk sekeluarga ya Ibu ya, dan semua betul. Manfaat ya. Padahal dengan alat yang sama, tapi padahal dengan biarpun yang keluhan yang berbeda-beda pun semuanya bisa tersembuhkan dan menjadi lebih sehat, lebih fit lagi ya. Iya Ibu, ini puji Tuhan banget. Produk MSAE emang benar luar biasa. Kami udah merasakan semua sekeluarga ya. Keluarga ya. Iya. Terima kasih banget nih Pak Dedi, Bu Yanti untuk sharingnya, untuk berbaginya dan termasuk ngajarin kita cara pakainya. Iya. Pak Dedi, boleh dong Pak Dedi kasih pesan-pesan untuk pemirsa. Kami pemirsa kan mau dengar nih. Sekarang Pak Dedi sudah bicara, sudah lebih lanjut. Pesan saya. Jadi terutama bagi yang sakit-sakit, jangan ragu-ragu untuk mencoba pakai Bioglas. Oke. Bagi yang sering sakit-sakit, jangan lupa untuk pakai Bioglas ya, jangan ragu-ragu jangan Pak ragu-ragu. ya. Saya pilot yang udah 40 tahun sembuh dari Bioglas. Pilot 40 tahun sembuh ya dari konsumsi air Bioglas ya. Oke. Betul. Iya. Jadi setiap saya udah kemana-mana berobat ya nggak sembuh-sembuh. Sembuhnya hanya ketemu Bioglas. Saya sampai marah-marah sama Mbak Tuti. Oh, kenapa Pak? Kenapa kita baru ketemu kok nggak ketemu dari dulu ya? Coba kalau dari dulu sudah ketemu dengan Bioglas ya Pak ya? Iya kan saya nggak ngalami lawan tahun sampai menjual mobil, menjual motor itu. Iya. 8 tahun udah menjual mobil, jual motor ya Pak. Kalau lebih dulu lebih baik ya Pak ya, lebih cepat ya. Iya, marahnya kalau dulu nggak ketemu dari dulu. Kenapa nggak ketemu dari dulu ya Pak? Iya, kecewanya di situ kok nggak ketemunya baru sekarang ini udah bisa-bisa baru ketemu. Kecewa sudah habis-habisan baru ketemu, nggak apa-apa Pak. Yang penting bisa lebih baik terlambat daripada kan tidak sama sekali. Gitu ya. Nanti mungkin ada pesan juga untuk pemirsa? Iya, kita itu nggak tahu ya Ibu kapan sakit atau musibah itu datang ya. Mungkin datang secara tiba-tiba. Untuk itu saya harap jagalah kesehatan, istirahat yang cukup, jaga pola makan dan pola hidup. Kesehatan itu mahal harganya. Lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Sesulit masalah kita, sesulit apapun yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak boleh putus asa dan menyerah begitu saja. Teruslah semangat, pasti Tuhan itu menunjukkan jalan keluarnya yang terbaik. Terima kasih Bu Yanti ya. Kita ingat banget pasti ya, betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati.